Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabila Mira Putri dan rekan saya. Saya Rosalia Galuh Ramadianti. Saya Marcella Alia Hufni. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita perlu diketahui dulu bahwa materi kita adalah tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perlu diketahui dahulu bahwa sebelum Islam datang, terdapat banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dan juga ada agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, dan sebagainya. Nah, sebelum memaparkan bagaimana Islam memuliakan manusia tanpa memandang jenis kelamin dan menjadikan ketakwaan sebagai standar pencapaian kemuliaan tersebut, perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana potret sejarah peradabannya. Oke, yang pertama dari zaman Yunani, di mana pada zaman itu wanita sering dilecehkan dan diejek, dan di kalangan elit disekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah diperjualbelikan, dan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Pada zaman ini, wanita itu tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita ini diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan seleranya laki-laki. Bahkan hubungan seksual yang bebas itu nggak dianggap melanggar kesopanan. Pelacuran juga menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara barat itu adalah bukti dari sisa pandangan tersebut. Kemudian yang kedua, pada zaman Romawi, wanita ini berada sepenuhnya di bawah kekuasaan ayahnya setelah kawin berpindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan juga membunuh. Tragedi seperti ini berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi, yang mana segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya laki-laki. Kemudian, pada zaman Hindu dan Cina, pandangannya mereka ini memiliki pandangan bahwa wanita memiliki pandangan mereka ini memiliki respon serupa dengan peradaban Yunani dan Romawi, di mana hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri-istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar, dan hal tersebut baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Kemudian pada zaman Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ajarannya menganggap perempuan sebagai sumber laknat. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Wanita ini dianggap sebagai sumber laknat karena dia yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Seperti itu. Terus kemudian juga ketika perempuan sedang mengalami haid, mereka tidak boleh memegang bejana apapun karena khawatir tersebarnya najis. Bahkan ada juga yang sampai diasingkan sehingga selesai haidnya. Kalau di Nasrani, menganggap bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu pada zaman Jahiliyah, seorang bapak merasa malu apabila perempuan dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki. Pada zaman itu, seorang bapak merasa malu bila istrinya melahirkan bayi perempuan sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Mungkin ini udah sering kita dengar ya, bahwa pada zaman jahiliyah memang ada kebiasaan yang kejam seperti ini. Kemudian juga dalam sebuah perjudian, tidak aneh apabila terdapat seorang suami mempertaruhkan istri dan harta bendanya. Bahkan wanita pun dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwariskan. Seorang laki-laki juga berhak memiliki istri sebanyak yang ia inginkan tanpa batas. Seperti itu. Next. Kemudian konsep Islam tentang perempuan dan laki-laki. Yang pertama, laki-laki dan perempuan ini sama. Dalam prinsip kesetaraan gender ya, itu yang pertama laki-laki dan perempuan ini sama-sama sebagai hamba Allah.
Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan ini sama-sama menerima beban taklif. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan juga menerima perjanjian primordial. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Next. Nah, kemudian ada juga perbedaan perempuan dan laki-laki. Yang pertama, perbedaan biologis. Yang mana perbedaan ini itu bersifat alamiah, sama halnya seperti dalam dunia binatang yang mana ada jantan dan ada betina. Kemudian dalam reproduksinya, laki-laki ini berfungsi sebagai pemberi bibit, sedangkan perempuan berperan sebagai penampung dan juga mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya yang kemudian melahirkan. Kemudian perbedaan yang kedua itu dalam hal aurat, yang mana perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sementara laki-laki hanya pusar sampai lutut. Terus yang ketiga, mengenai pembagian warisan laki-laki, yang mana perbandingannya antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1, begitupun dalam masalah kesaksian. Kemudian yang keempat, dalam masalah sholat Jumat, khotib adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Kemudian selanjutnya, ada juga hukum yang khas bagi perempuan, seperti hukum tentang haid, masa iddah, kehamilan, penyusuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki ini menafkahkan hartanya bagi istri dan keluarga, serta diberikan kelebihan-kelebihan, seperti kalau laki-laki kan lebih main di logika ya, dan juga di fisik gitu. Maka Islam memilih laki-laki atau suami sebagai pemimpin keluarga, sedangkan perempuan karena lebih main perasaannya, maka bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan juga mendidik anak. Akan tetapi dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam ini memandang istri bukan hanya sebagai mitra suami, melainkan juga sebagai sahabatnya, yang mana artinya keduanya bukan hanya harus bekerja sama dalam mengemani, bukan hanya bekerja sama dan menolong dan urusan rumah tangga, tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Sudah? Next. Bisa di next ke materi selanjutnya. Hak-hak perempuan. Ini ada dua pendapat. Yang pertama dari Quraish Shihab dan yang kedua menurut Muhammad Usman Al-Khaish. Yang pertama, pendapat pertama menyebutkan bahwa hak-hak perempuan ini mencakup hak politik, hak bekerja atau profesi, dan juga hak belajar. Kemudian, sedangkan menurut pendapat yang kedua, ini ada hak sipil, hak berpendapat, dan juga hak pengajuan cerai. Jadi nggak cuma laki-laki aja yang punya hak-hak tersebut, tetapi perempuan juga punya. Sudah. Selanjutnya, sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Dalam Kamus Bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sejarah singkat feminisme. Feminisme muncul di Barat sebagai reaksi terhadap perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang sejak lama dianggap lemah dan hanya layak berperan di ranah domestik. Gereja turut memperkuat stigma negatif, bahkan hingga awal abad ke-19 perempuan masih diperlakukan sebagai milik suami, seperti di Inggris pada tahun 1805. Istilah feminisme pertama kali digunakan oleh Charles
pada tahun 1837. Gerakan ini berkembang di Eropa, khususnya di Perancis, dipengaruhi oleh ide pencerahan dan revolusi Prancis. Namun, revolusi belum membawa perubahan nyata bagi perempuan, sehingga tuntutan kesetaraan mulai disuarakan. Ragam feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua, feminisme Marxis. Aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga di mana laki-laki bekerja menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja rumah tangga dan tidak menghasilkan uang. Yang ketiga, feminisme radikal. Aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, dan hamil. Selanjutnya ada feminisme dalam pandangan Islam. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Islam, sebenarnya nilai-nilai keadilan gender ini tuh udah muncul sebelum feminisme hadir ya. Jadi Islam itu kan datang untuk mengangkat derajat perempuan kan, terus juga memberikan hak waris, memberikan hak pendidikan, hak memilih pasangan, dan bahkan hak berbicara dalam masyarakat. Tapi Islam tidak menyamakan dirinya dengan feminisme Barat, khususnya dalam kesetaraan mutlak. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara secara spiritual maupun moral, tapi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Perbedaan itu bukan bentuk ketidakadilan, tetapi justru itu adalah bentuk keadilan sendiri karena sesuai dengan fitrahnya. Misalnya, Islam memberi peran domestik pada perempuan bukan untuk merendahkan, tapi karena peran itu sangat vital seperti dalam mendidik anak, untuk menjaga generasi. Bahkan Nabi mengatakan surga itu berada di telapak kaki ibu. Next. Yang terakhir ada disorientasi seksual atau LGBT dalam pandangan Islam. Nah, dalam Al-Quran kita bisa lihat contohnya itu ada kaum Nabi Lut yang ada pada surat Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 81. Allah menyebut bahwa perbuatan mereka itu sebagai perbuatan keji dan termasuk bentuk pelanggaran yang sangat serius. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa homoseksual ini adalah dosa yang sangat besar. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Islam itu melarang perbuatannya, bukan mengajarkan untuk membenci para pelakunya. Nah, kalau kita perhatikan hari ini ya, normalisasi LGBT itu sudah makin masif, kayak marak gitu. Kalau kalian notice mungkin di real life di sekitar kita, mungkin di lingkungan kampus, terus kayak di film, di sosmed gitu, kayak bisa dibilang kayak menormalisasikan LGBT. Nah, itu tanpa kita sadari bisa mempengaruhi persepsi dan juga pandangan kita terhadap LGBT itu. Nah, next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Feminisme dan LGBT itu bukan sekedar isu sosial, tapi juga ujian pemahaman dan sikap kita sebagai muslim. Islam tidak menolak keadilan, bahkan memperjuangkannya. Tapi Islam punya cara sendiri dengan menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab, antara kebebasan dan fitrah. Kita hidup di zaman yang penuh perubahan, tapi kalau semua nilai kita ikut bergeser tanpa arah, kita akan kehilangan jati diri. Maka prinsip Islam bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga harkat dan martabat kita.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.